Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat. Saya Dadan Hermawan dari SD Negeri Lita Jaya. Saya Endang Sukmaya dari SMA Darul Haqlas. Saya Lisa Srian Darmoni dari SMA Negeri 1 Ciliwung. Akan menyajikan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lise. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Pak, mudah-mudahan Bapak juga sehat. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong, saya dengar Bu Lise akan melaksanakan coaching nih. Iya betul Pak. Luar biasa sekali. Dengan siapa coachingnya Bu? Coachingnya Ibu Endang Ibu Endang Sukmaya Pak. Ibu Endang ya. Baik. Apa nih yang bisa saya bantu nih di sini? Ya pada intinya saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam coaching Pak. Gitu. Oh, gitu. Nah, dalam kegiatan observasi ini mungkin ya, saya ingin menyampaikan dulu mungkin Bu ya, nanti tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan nanti seperti apa sebagai pedoman bagi Ibu Lise nanti mungkin dalam pelaksanaan coaching, di mana Ibu Lise juga sudah memahami di dalam coaching itu kita harus memperhatikan apa yang dinamakan prinsip daripada coaching, diantaranya ada kemitraan, pemberdayaan, kolaboratif, gitu kan ya. Kemudian juga kompetensi inti yang harus dikuasai mungkin ya Bu ya oleh kita sebagai coach, di mana diantaranya ada kemampuan present ya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga kemampuan ya tadi mampu mendengarkan secara penuh dan efektif gitu ya. Nah, dari kompetensi dan juga dari prinsip yang saya sampaikan barusan, yang mana yang akan dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam proses kreatif sehingga bisa meningkatkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menstimulus, yang berbobot, yang membantu coaching untuk menemukan solusi dari masalah mereka. Jadi ingin mengembangkan kreativitas ibu ya, dalam menggali coaching nanti ya, sehingga dia mampu berkembang nih potensinya Bu ya. Wah, luar biasa sekali ini. Nah, bagian mana nih yang ingin Ibu tekankan, yang harus saya amati? Bagian dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantiknya Pak. Pertanyaan pemantik, ya, pertanyaan pemantik Bu ya. Nah, bagaimana nih penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan? Penilaian saya terhadap kemampuan saya memberikan pertanyaan pemantik itu mungkin masih agak jauh ya Pak ya, dari standar yang ada. Dari apa yang akan Ibu lakukan, harapannya apa ini? Ya, harapan saya dari kegiatan seperti ini dapat membantu meningkatkan kompetensi saya, karena saya mengetahui atau mendapatkan refleksi dan umpan balik dari kegiatan itu Pak. Terutama dalam memberikan pertanyaan pemantik atau berbobot ke depan. Ibu fokus kepada pertanyaan pemantik itu yang berbobot. Baik, luar biasa sekali Bu. Nah, dari harapan tadi, dari indikator-indikatornya tadi yang Ibu sampaikan, strategi yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Lise apa nih untuk mencapainya? Strategi yang sudah saya persiapkan untuk bisa membuat pertanyaan pemantik diantaranya ya
banyak melakukan literasi gitu. Bagaimana caranya menjadi untuk meningkatkan kreativitas. Kemudian berikutnya juga banyak juga melihat studi kasus mungkin Pak, ya, sehingga menjadi gambaran bagaimana solusinya, sehingga ada gambaran memberikan pertanyaan romantik untuk mengarahkan pasien. Baik sekali, luar biasa sekali. Saya berharap ini semua yang Ibu harapkan tadi dengan strategi yang luar biasa bisa berjalan dengan mulus dan berhasil dengan baik. Rupanya dimulai aja ya Pak ya. Proses ini bisa dimulai ya. Kita dulu di sini. Nah, nanti saya ingin melihat bagaimana proses coaching yang dilakukan itu perjalanannya seperti apa. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bu Endang. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Ibu. Cuma masih bingung ya kemarin saya ceritakan sama Ibu. Iya. Ibu sudah ada waktu? Sudah enggak? Katanya kemarin ada yang mau diobrolin itu ya. Betul. Jadi saya itu punya masalah di kelas. Anak-anak di kelas saya itu suka ngantuk. Hampir sebagian besar karena saya mengajar di kelas pondok. Rata-rata mereka banyak yang mengantuk bahkan tidur di kelas begitu. Jadi saya kebingungan gimana sih supaya mereka itu semangat untuk belajar dan tidak mengantuk lagi di dalam kelas. Berarti harap tujuan dari percakapan ini Bu Endang ingin mencari solusi dari kondisi siswa yang suka ngantuk di kelas gitu ya. Iya betul. Apakah Bu Endang pernah ini nggak, misalkan menanyakan penyebab mereka itu mengantuk apa? Sebetulnya saya suka berbincang ketika ada ngantuk itu kenapa? Rata-rata memang jadwal di pondok itu sampai malam, sehingga waktu tidur mereka kurang. Jadi subuh sudah bangun lagi, kemudian langsung berangkat ke sekolah setelah mengajar semua. Sebetulnya itu sih yang utama menurut mereka. Tapi ketika saya tanyakan balik, ngajinya sampai jam berapa? Jam 9. Tidur jam berapa? Jam 11. Dari jam 9 sampai jam 11 itu kemarin ngapain? Main Bu. Jadi memang mereka menggunakan waktu yang seharusnya istirahat di pondok itu untuk bermain di malam hari. Jadi Benda pernah menanyakan kepada mereka apa penyebabnya, dan mereka mengatakan bahwa ngantuknya itu karena tidur larut malam, tidak memanfaatkan istirahat dengan sebaik mungkin. Nah, kira-kira hasilnya dari jawaban siswa tadi, ada nggak penyebab lain dari ngantuk? Sepertinya ada sih Bu. Maksudnya mungkin secara saya mengajar itu agak kurang menstimulus siswa untuk tertarik, sepertinya itu juga jadi salah satu penyebab kenapa mereka ngantuk, sepertinya itu. Selain misalkan dari cara mengajar atau mungkin metode ya Bu ya, yang digunakan, ada lagi faktor yang lain menurut Bu Intan? Mungkin faktor yang lainnya bisa jadi karena ya selain saya metode pembelajarannya mungkin di lebih ke media pembelajarannya, media yang saya gunakan belum interaktif. Media yang digunakan belum interaktif ya. Jadi hasil pengamatan Bu Endang selain dari hasil jawaban siswa itu karena metode, cara, dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, sepertinya itu. Ada lagi mungkin yang lain? Apa ya? Mungkin asupan makanan juga. Sepertinya ya. Karena terlalu banyak karbo. Ya. Terlalu banyak karbo ya. Nah, setelah mengetahui penyebab siswa ngantuk di kelas ini,
kira-kira apa yang bisa Bu Endang perbuat? Untuk yang pertama mungkin memaksimalkan waktu siswa dalam beristirahat dengan cara mengajak siswa untuk tidak terlalu banyak beraktivitas di malam hari sehingga waktu istirahat mereka itu cukup. Kemudian mungkin saya mulai mencari metode yang sesuai atau yang lebih menarik untuk mereka belajar di dalam kelas, seperti kuis mungkin itu ya, kuis, kemudian permainan-permainan lain yang cukup menarik untuk mereka. Dengan media tayang juga sepertinya saya harus banyak mencari juga sepertinya. Ya. Jadi untuk menarik perhatian siswa gitu ya, Bu Endang berusaha untuk membuat metode agar pembelajaran itu menjadi menarik bagi siswa ya. Selain mengingatkan mereka untuk memanfaatkan waktu istirahat. Nah, kira-kira ada nggak ya yang bisa dilakukan yang lainnya yang bisa membantu siswa menjadi fokus lagi dalam belajar? Supaya mereka fokus itu kalau mereka sudah istirahat cukup sepertinya mereka akan fokus belajar. Kemudian apalagi dibantu dengan saya belajar, saya mengajarnya itu lebih interaktif, mungkin mereka walaupun sedikit ngantuk tapi termotivasi mungkin dalam belajar. Itu sepertinya istirahatnya cukup ya di antaranya. Nah, untuk istirahat cukup agar untuk memastikan siswa bisa istirahat cukup, bagaimana Bu Endang mengkondisikan itu? Sepertinya saya akan koordinasi dengan pihak pondok Ibu, jadi supaya mereka dijadwalkan waktunya istirahat itu langsung istirahat dengan cara mengecek kamarnya masing-masing dan dipastikan tidak ada nih yang tidur larut agar ketika bangun mereka sudah fresh lagi. Mungkin saya akan koordinasi dengan pihak pondok Ibu dengan yayasan supaya diadakan tiket malam untuk mencegah siswa-siswa yang beraktivitas di malam hari. Karena memang perlu juga pemantauan gitu ya. Jadi Bu Endang akan bisa berkoordinasi dengan pihak yayasan untuk memastikan siswa itu bisa istirahat tepat waktu gitu ya. Kemudian membuat permainan yang menarik juga. Nah, tadi Bu Endang menyampaikan salah satu identifikasi siswa itu termasuk diantaranya karena asupan juga. Nah, kira-kira apa nih untuk menangani ini gitu ya yang bisa dilakukan? Kalau untuk asupan makanan juga mungkin saya koordinasi juga dengan pihak pondok Ibu dengan menu makanan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi mungkin kesayurannya, proteinnya mungkin ya, dan dikurangi karbonya. Iya betul. Luar biasa ini Bu Endang. Namun selain ini, kira-kira masih ada yang kita yang bisa Bu Endang ajak untuk berkoordinasi nggak ya? Saya kayaknya harus ngobrol juga dengan rekan saya yang mengajar di kelas yang sama, apakah seperti itu atau tidak. Dan kalau misalkan saya punya cara atau trik, ya saya juga nanti minta triknya deh. Berarti koordinasi juga dengan rekan kerja ya? Iya betul. Jadi Bu Endang berusaha untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak ya, dari rekan, kemudian pihak pondok ya, dan melakukan perbaikan di proses pembelajaran juga ya. Iya betul. Ini dari berbagai sumber ya gitu. Mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan sukses ya Bu ya. Amin Ibu. Nah, kira-kira kapan akan dilaksanakan rencana? Kalau untuk koordinasi pihak pondok mungkin saya nanti buat tunjuk dulu itu karena mungkin ada aktivitas yang lain yang
bukan di pondok, sehingga saya harus bikin perjanjian pertemuan. Kalau untuk rekan sejawat mungkin saya akan langsung selesai coaching kita. Saya ingin supaya masalahnya segera teratasi gitu Bu ya. Secepatnya saya akan melakukannya, dan saya mulai cari-cari nih metode pembelajaran yang cocok buat di kelas itu seperti apa. Saya mulai searching, buka YouTube juga, dan mungkin juga Ibu bisa bantu saya nanti. Ya, insya Allah kalau saya saya bisa, insya Allah saya bantu. Iya, gitu. Ya, insya Allah kita selalu sharing ya Bu ya. Subhanallah, ini luar biasa Bu Endang, selalu bertindak cepat ya dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, untuk memastikan Ibu tadi rencana Ibu itu dan yang akan dilaksanakan segera ya, kira-kira perlu pihak lain nggak yang bisa membantu? Saya perlu juga bantuan sebetulnya dari kesiswaan sama bapak kepala juga pimpinan sekolah, supaya memberikan mungkin kegiatan di awal pagi, refreshing gitu, olahraga pagi, supaya mereka bergerak dulu lah sebelum masuk ke kelas. Mungkin dengan bantuan dari pimpinan untuk memberikan kegiatan di awal masuk, sepertinya itu akan menjadi solusi juga, karena sepertinya memang hampir semua siswa mengalami seperti itu. Jadi ketika melakukan olahraga pagi semua, sepertinya akan lebih efektif ya, biar lebih segar lagi. Lebih segar ya. Ya. Jadi untuk memantau keberhasilan ya, diantaranya berkoordinasi juga dengan pihak yang lainnya Bu ya. Nah, kira-kira parameter untuk upaya yang dilakukan oleh Bu Endang berhasil itu apa ya? Kalau misalkan saya menganggap apa yang dilakukan itu berhasil, yang pertama siswa itu semangat belajar di kelas, kemudian setelah itu nilainya mungkin bisa meningkat, bertambah dari yang awalnya belum maksimal menjadi lebih maksimal, kemudian antusias dalam belajarnya tergali gitu. Jadi untuk mengukur ketercapaian dilihat juga dari hasil belajar siswa di betul. Ya, saya doakan mudah-mudahan rencana Ibu berjalan dengan sukses ya Bu ya. Amin. Kemudian mencapai hasil seperti yang diharapkan ya Bu ya. Gitu. Nah, gimana Bu perasaannya setelah kita ngobrol? Jadi lega Ibu. Lega ya. Jadi lebih tergali, termotivasi juga untuk koordinasi dengan pihak lain. Tadinya saya berpikir ini sendirian gitu kan, tapi tadi setelah Ibu memberikan saya beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya gitu, jadi terbuka pikiran saya dan membuat saya lebih semangat lagi untuk berubah dan melakukan perubahan supaya anak-anak di kelas saya itu lebih semangat lagi dalam belajar. Gitu Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Setiap kegiatan yang kita lakukan dalam rangka sharing, insya Allah karena akan saling berbagi ya, saling menjadi ilmu baru ya. Gitu. Saya nanti akan menunggu kabar baiknya nih dari rencana siap. Endang ini. Saya konsul lagi sama Ibu perkembangannya, dan kalau misalkan ada perkembangan lain, saya minta konsul lagi sama Ibu. Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Ngobrol lagi. Ya. Itu saja mungkin ya Bu ya. Ada lagi yang kami sampaikan? Terima kasih. Sama-sama. Itu mungkin Ibu yang ingin saya sampaikan, karena Ibu telah memberikan motivasi, pencerahan juga untuk saya. Semoga sukses selalu ya Bu ya. Ibunya sehat juga. Ya. Kita tetap sharing-sharing ya Bu ya. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Lise, bagaimana nih setelah melakukan coaching tadi dengan Ibu Endang, penilaian Ibu nih terhadap apa yang telah dilakukan, terutama performa dalam kompetensi yang ingin Ibu kembangkan?
alhamdulillah Pak, dari kegiatan coaching barusan saya sudah berusaha untuk melaksanakan prinsip coaching. Saya juga berusaha untuk menetapi kompetensi inti coaching dan menerapkan alur tirta serta mendengarkan dengan rasa gitu. Meskipun pasti harus selalu ditingkatkan gitu. Iya, betul. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menyampaikan demikian karena dari kegiatan coaching tadi saya berusaha untuk mengarahkan Ibu Endang untuk menemukan solusi berdasarkan apa yang beliau ungkapkan gitu, Pak. Dan itu yang ingin saya kembangkan. Baik. Nah, dari proses pengamatan yang barusan saya lakukan terhadap coaching yang dilakukan dengan Ibu Endang, boleh saya menyampaikan isi pengamatan tersebut? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Dari apa yang saya amati tadi pada saat Ibu melakukan coaching terhadap Ibu Endang, sesuai dengan apa standar yang kita sepakati di awal, bahwasanya dari rubrik penilaian yang disepakati, di mana di sana akan mengembangkan prinsip coaching, gitu ya. Di mana di sana yang dilakukan oleh Ibu sudah tergambar sekali kemitraannya, pemberdayaannya, gitu ya. Kemudian juga adanya suatu unsur kolaborasi, kemudian juga kreativitas di situ sudah muncul, kemudian juga kompetensi inti sebagai coachnya di sana juga sudah muncul dengan presentnya, kemudian juga dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, komunikasinya lebih efektif, itu luar biasa sekali. Dan juga penerapan alur kita runtut sekali terlaksana dengan baik. Nah, ini menggambarkan bahwa coaching Ibu sudah luar biasa terlaksana dengan baik ya, kalau menurut saya. Nah, kira-kira dari apa yang saya gambarkan barusan, dari pendapat saya itu, bagaimana pendapat Ibu? Ya, saya ucapkan terima kasih atas pengamatan yang telah dilakukan oleh Bapak. Apa yang sudah Bapak sampaikan itu tentunya menjadi motivasi bagi saya untuk terus mengembangkan kompetensi saya, Pak, dalam dalam praktek coaching ini. Nah, dari hasil pengamatan juga tadi memang sisi positif ada sedikit hal, boleh nggak saya menyampaikan? Silakan Pak, itu untuk perbaikan saya. Dari apa yang tadi mungkin hanya sedikit saja yang perlu diperhatikan. Mungkin ini bukan kekurangan sebenarnya, tapi ini yang perlu diperhatikan bahwa untuk selalu fokus terhadap apa yang diharapkan, tujuan yang diharapkan oleh keluarga. Hanya itu saja sih, tapi tidak terlalu melebar sih, sudah sangat baik menurut saya. Nah, rencana Ibu ini untuk menindaklanjuti proses coaching tadi apa? Ya, tindak lanjutnya ya saya akan berusaha untuk terus meningkatkan kompetensi ya dilakukan baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan yang lainnya. Iya. Dari diskusi ini kira-kira yang terbayang di benak Ibu ini dalam meningkatkan performa tadi, terutama dari dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, ini kira-kira kapan yang bisa dilakukan, kemudian siapa saja nanti yang akan mampu terlibat atau yang Ibu libatkan nanti
dalam melaksanakan meningkatkan peningkatan proses coaching ini ya, kompetensi yang Ibu harapkan tadi? Ya, saya akan berusaha untuk meningkatkan kompetensi ya mulai dari detik ini juga gitu Pak. Dengan ini juga merupakan salah satu bentuk ingin meningkatkan kompetensi. Dan tadi saya juga berusaha untuk melibatkan Bapak, diantaranya kemudian atasan, rekan kerja, termasuk meminta umpan balik dari siswa. Oh iya. Ya, sangat luar biasa sekali. Semoga sukses selalu pula. Amin. Dari hasil tadi pengamatan tadi yang sudah saya sesuai dengan apa yang kita sepakati ya, sesuai dengan rubrik yang kita sepakati di sebelum observasi. Nah di akhir nih Bu, kira-kira apa ya yang Ibu peroleh nih dari proses diskusi tentang coaching yang Ibu lakukan? Alhamdulillah dari proses ini saya bisa mendapatkan umpan balik yang umpan balik tadi bahwa dalam melakukan proses coaching kita harus fokus pada tujuan utama yang akan kita tujuan utama dari coaching itu apa gitu, sehingga dalam memberikan pertanyaan juga fokus, tidak melebar. Kemudian yang kedua, saya juga bisa mengetahui kompetensi saya berdasarkan hasil penilaian diri, refleksi diri, dan umpan balik dari Bapak yang Bapak lakukan gitu. Serta memotivasi saya juga untuk lebih meningkatkan kompetensi saya terhadap coaching. Baik, mungkin dari diskusi kita ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Bagi saya juga, kan ini memang ilmu yang luar biasa, pengalaman luar biasa bagi kita. Mungkin karena waktu juga kita cukupkan sekian. Terima kasih Pak. Terima kasih juga atas bantuannya sudah berkenan untuk mensupervisi saya pada kegiatan coaching ini Pak. Sehat selalu. Amin. Ya. Terima kasih Bu Ise. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.